Bapa, kami tahu Engkau akan membuktikan kesetiaan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Bapa yang sangat menyertai kami. Engkau akan membuktikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau sentuh setiap jiwa yang saat ini datang, maupun yang streaming pada pagi hari ini Tuhan. Karena hari ini Engkau akan membuktikan bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Saat ini sampaikan apa yang menjadi rencana-Mu, apa yang Engkau mau berikan untuk tempat ini. Setiap kami yang ada di tempat ini boleh mengalami Allah Immanuel. Terima kasih untuk semuanya. Biarlah hati kami, jiwa kami saat ini menantikan, dan kami boleh merasakan adanya suatu sentuhan bahwa kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak. Nyatakan apa yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara. Hari ini saya seperti pemimpin pujian tadi katakan, hari yang istimewa ya. Hari yang istimewa karena 2000 tahun lebih yang lalu ada sesuatu peristiwa yang merupakan sesuatu hal yang luar biasa yang dinamakan Pentakosta. Dan hari ini kita merayakannya. Hari ini kita melihat bahwa apa yang terjadi itu bakal terjadi di tempat ini. Saudara percayakan hal ini? Ya, kenapa sih saya itu mengatakan bahwa hari ini adalah hari Pentakosta, itu hal yang sangat luar biasa. Karena sejak Pentakosta terjadi suatu pergerakan, saudara. Ya. Saudara, tanpa Pentakosta, tanpa pencurahan Roh Kudus, saudara dan saya nggak mungkin ada di tempat ini. Dengan adanya Pentakosta, saudara dan saya punya pengharapan. Ya. Saudara dan saya punya sesuatu hal yang menyatakan, aku benar jadi orang Kristen. Ya. Saudara, karena ada pergerakan. Saudara, saat Pentakosta terjadi, apa yang terjadi? Kita melihat ada breakthrough terjadi buat murid-murid. Betul? Ya, saudara semua sebagai anak Tuhan sudah tahu dan sudah membaca akan firman Tuhan. Sejak Pentakosta, sejak pencurahan Roh Kudus, apa yang terjadi? Murid-murid Tuhan mengalami breakthrough. Saudara, saya percaya kalau hari ini saudara mengatakan, Tuhan, apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, hari ini aku mau mengalami. Saudara akan mengalami breakthrough. Amin. Amin. Ayo kita percaya dulu. Saudara kalau menyanyi jangan sekedar karena melihat teks. Lalu saudara menyanyi tanpa pengertian. Tidak jadi berkat buat kita. Ya. Tidak jadi rema buat kita. Ayo belajar kita sebagai orang Kristen ya. Benar-benar kalau setiap kali kita menyanyi kita harus menghayati sampai tubuh, jiwa dan roh kita. Percaya dengan iman, ini terjadi dalam hidup saya. Nah itu akan jadi rema saudara. Dan hari ini saya menyampaikan sesuatu untuk membagi hidup. Ya, membagi hidup. Bagaimana yang dinamakan hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus. Ya. Saya mau ngajak saudara, ayo. Supaya kita jadi Kristen itu tidak sekedar dari KTP-nya Kristen. Tapi sungguh-sungguh kita itu dapat membuktikan ini loh Tuhan saya. Yang dikatakan kesetiaannya tidak pernah berubah. Itu namanya breakthrough. Ya. Saudara dikatakan
Karena Pentakosta itu adalah suatu daripada menembus kemustahilan. Kenapa dikatakan menembus kemustahilan? Murid-murid itu dia dulunya nggak berani. Kok bisa berani? Itu namanya menembus kemustahilan. Siapa sih murid-murid Tuhan waktu itu? Dia tidak punya pengetahuan lebih. Karena mereka adalah kebanyakan orang biasa-biasa saja. Ya. Orang yang tidak dapat dikatakan dianggap, saudara. Karena mereka adalah penjala ikan. Ya. Taraf rendah. Tapi saudara lihat bahwa mereka ini dapat dikatakan menembus kemustahilan. Oleh apa? Oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, saya mau menyaksikan apa yang dinamakan dengan menembus kemustahilan, saudara. Dan saat-saat ini dalam masa-masa yang ada di depan kita, kita perlu itu menembus kemustahilan. Ya. Apalagi saat ini, saudara, jemaat di tempat ini mendapatkan suatu mandat yang tidak kecil. Ya. Bahwa membutuhkan sesuatu yang dinamakan melampaui tembok. Ya. Kita harus dapat menembus kemustahilan. Apa sih? Saudara tahu nggak sih bahwa beban yang ada di tempat ini, mandat yang diberikan harus membangun sesuatu tanah yang ada di sebelah. Betul nggak? Itu beban. Karena memang panggilannya adalah penginjilan. Saudara, ya. Itu beban di sebelah. Itu butuh apa? Kemustahilan. Butuh kemustahilan. Apa yang Tuhan janjikan harus terjadi. Ini bukan sekedar untuk beban di tempat ini. Tapi beban buat saudara semuanya. Saya mau tanya, dalam masa-masa kegelapan yang ada di depan, ada rasa takut gak sih sebetulnya? Jujur. Walaupun dikatakan kita tidak perlu takut, Tuhan beserta kita. Ngerti, bener gak? Semua ngerti kan? Tapi masih takut gak? Ayo, masih. Jangan bohongin diri sendiri, saudara. Jangan bohongin, aku gak takut. Bohong. Sungguh, siapa yang membuat kita tidak takut? Kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya hari ini saya mendorong saudara. Hari ini kita harus minta, Tuhan penuhi aku. Bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4. Penuhi aku setiap hari dengan janjimu. Saudara dan saya dalam menghadapi hari demi hari, kalian akan menghadapi menerobos kemustahilan, saudara. Kenapa saya berani untuk mengatakan ini? Saya sering mengalami, kerap kali mengalami. Dan hari ini saya mau saksikan bagaimana cara kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu mengatakan begini, saudara. Kita akan baca dulu ya, supaya kita ngerti. Di dalam Yohanes 24 ayat yang ke-16. Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus yang janji ya. Aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapakku. Ya. Ini janjinya loh ya. Ini kalau setiap firman yang kamu baca, itu didalami benar-benar. Oh, Tuhanku pernah janji. Janjinya apa? Yesus berjanji, aku, kata Tuhan Yesus, akan minta kepada Bapakku. Ya, apa yang diminta? Dan Bapakku akan memberikan kepadamu. Ya. Aku akan minta kepada Bapak dan Bapak akan memberikan kepada kamu. Apa itu? Seorang penolong yang lain. Supaya penolong itu menyertai kamu sementara. Hah? Selama-lamanya. Forever, gak ada ujung pangkalnya. Terus ini dipegang. Ya.
Bapa akan memberikan kepadaku, karena Yesus yang minta kepada Bapa pasti dikasih. Kalau orang lain yang minta, ya nggak tahu dikasih atau tidak. Tapi yang minta adalah Yesus Kristus. Minta kepada Bapaknya, Bapak beri penolong yang lain. Ingat, yang dikasih apa? Satu, penolong. Ya kan? Penolong itu yang selalu menolong. Lalu dikatakan, menyertai saya untuk selama-lamanya. Jadi gak pernah pergi. Gak pernah pergi. Nah, kenapa ya kok yang lain bisa berhasil mengalami terobosan, saya tidak? Saya mau tanya, penolong yang ada di kamu itu cuma 10% atau 100%? Kalau 100% saya jamin terobosan akan terjadi. Sungguh saudara, itu kuncinya. Hari ini saya dorong saudara untuk mengerti apa arti kepenuhan Roh Kudus. Apa arti terobosan bisa terjadi, kemustahilan bisa terjadi, dan bagaimana penggenapan janji Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara di masa-masa kegelapan yang saudara dan saya hari-hari ini akan alami. Saudara, Indonesia enggak baik-baik aja loh. Dunia enggak baik-baik saja. Sungguh. Ya. Buat ibu-ibu saat ini juga sudah merasakan beras naik, gula naik, minyak naik, plastik naik. Bener gak sih? Ya kan? Semua naik. Sekarang kalau misalnya pendapatan saudara cuma segitu-segitu aja, tekor enggak? Ini yang kenyataan yang akan dihadapi. Ya. Bagaimana kita bisa menerobos kemustahilan itu? Ya. Di dalam keadaan yang seperti ini, saudara harus hidup dengan supranatural. Apa sih yang dinamakan dengan hidup dengan supranatural? Hidup di dalam kemustahilan. Kalau saudara dan saya dipenuhi Roh Kudus, saudara. Roh Kudus adalah roh penolong. Ingat, penolong. Ya. Saudara, ada penolong dalam hidup saudara loh. Ya. Tadi pemimpin pujian mengatakan, kita nggak perlu takut, tapi kok masih takut sih? Ya. Kenapa? Ayo koreksi diri. Dan hari ini saya dorong saudara harus minta kepenuhan Roh Kudus. Saudara, saya mau saksikan bagaimana sih prakteknya, ya, prakteknya untuk kita dapat menembus kemustahilan. Sangat penting saat ini, saudara, untuk menembus kemustahilan. Begini, saudara, saudara tahu bahwa saya pernah, nggak tahu sudah pernah cerita atau tidak, tapi intinya adalah begini, bahwa ada sesuatu tanah yang sebetulnya milik kita, milik Gracia. Tapi dengan cara yang bagaimana, memang rada ada kebodohan saya juga. Jadi akhirnya tanah itu tanah sebetulnya begini. Ada tanah pada saat Gracia dibangun, ya, itu tanah diberikan sama kita. Ya, ini buat bangun sebagian, saudara. Tapi karena tiba-tiba, saudara, kejadiannya ada satu bank yang datang ke kita dan mengatakan begini, Bu, Ibu salah membangun gedung ini sebagian di tanahnya saya. Saya kan bingung. Memang pada saat mereka memberikan itu saya nggak lihat sertifikatnya, saya percaya aja. Maksudnya gimana Pak? Ini sertifikatnya dijaminkan ke bank. Jadi kalau ibu tidak nebus, ibu harus bongkar bangunan itu. Memang pada saat itu Gracia belum selesai lah. Ya saya kan, waduh, ya sudah ya.
Kita doa semuanya, Tuhan tolong buat jalan bagaimana caranya. Jadi akhirnya mau gak mau kita tebus saudara. Jadi berarti saya kan beli tanah itu, beli bukan dikasih. Dulunya katanya mau dikasih tapi ternyata kita harus bayar di bank. Ya, itu puluhan juta zaman itu. Ya. Jadi akhirnya mau tidak mau ditebus. Ya. Sudah perlu pengorbanan untuk menebus itu saudara. Nah sudah ditebus, ya itu kan miliknya Gracia kan, udah ditebus ya kan. Nah lalu yang punya rumah itu ngomong, yang punya tanah ngomong, Cik yang saya kasih kan cuman yang ini aja, yang depan sana kan tidak. Loh saya tuh bisa mikir, oh ya sudah gak apa-apa. Jadi nanti di-split ya Cik, nanti sebagiannya kasihkan sama saya lagi. Saya bilang iya. Tak pikir-pikir bodoh sayanya. Lah ya sebetulnya udah bukan punya dia sih. Kan itu sudah punya saya karena saya yang nebus. Punya Gracia, punya Tuhan ya. Tapi saya kasihkan. Setelah bertahun-tahun saya pikir bodoh ya kita ya. Lalu kita ayo sekarang kita doa ya. Yang hilang kembali. Yang hilang kembali. Dengan kekuatan Roh Kudus, Roh penolong. Kita terus berdoa. Itu bukan terjadi instan saudara. Bertahun-tahun kita berdoa. Nah sampai suatu saat, sampai tanah itu sudah berpindah tangan beberapa orang. Ya. Iman, saya tetap percaya itu punya kita. Pasti balik. Yang hilang akan kembali. Terus kita ucapkan, deklarasi kita katakan itu harus kembali. Ini saya mau bicara tentang bagaimana tindakan iman dengan penolong Roh Kudus. Kok berani? Ya nggak tahu. Itu kuasa Roh Kudus yang membuat kita itu bisa berani. Ada roh keberanian untuk terobos. Sampai pada suatu saat yang punya itu tiba-tiba nawarin pakai calok, ngomong, Gracia mau beli enggak? Langsung orang itu menghubungi saya, Bu Nani itu tanah dijual. Oh ya, sekarang jadi miliknya siapa sih itu? Si orang ini. Oh ya, ya udah, saya nggak pernah ketemu dengan orangnya, tapi saya tahu, bukan saya kenal. Lalu saya tanya, mintanya berapa? 5M. Hah? 5M. Luasnya hanya 900 lebih lah, kurang lebih 1000. Waduh. Berarti satu meter 5 juta. Waduh. Apa yang harus kita lakukan? Ini caranya kita terobos. Jangan sok ngatakan, percuma gak punya duit. Itu bukan anak Tuhan. Ya. Jangan berbicara yang negatif dalam menghadapi gunung. Gunung terlalu tinggi. Kakiku gak kuat. Jangan ngomong gitu. Oh ada gunung ya yang aku harus naik. Berbicara positif dalam kehidupan kita kalau mau masuk dalam terobosan. Ya. Roh Kudus menguasai kita akan memampukan saudara dan saya masuk di dalam terobosan dan kemustahilan. Jadi saya kasih tahu kepada pengurus, nih kayak begini. Semua pengurus gak ngomong, duitnya dari mana Ibu Nani? Gak ada yang berani ngomong gitu. Terus jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Gak berani. Semua diam, sunyi senyap. Jadi saya bilang, oke, sekarang kita doa. Minta Roh Kudus menolong kita. Itu aja sudah. Duitnya ada enggak? Tidak ada duitnya saudara. Tidak ada duitnya. Nah, lalu saya mulai, Tuhan ini gimana ya? Apa yang harus saya lakukan? Saya cuma tanya, boleh kurang enggak? Saya enggak nawar, boleh kurang enggak? Oh enggak bisa ini itu dan sebagainya. Sudahlah, Ibu Nani mau nawar berapa? Saya doa, Tuhan berapa? 4M kata Tuhan. Oh 4M. Oke 4M. Saya bilang 4M. Gak bisa ini itu.
Ya sudah, saya bilang nggak bisa, ya sudah nggak apa-apa. Lalu ada berita lagi, kalau Ibu Nani nggak mau beli katanya, saya mau jual kepada orang lain yang akan mendirikan bla 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 begitu, yang nanti bikin susah radio karena itu sebelahan, bikin susah Gracia. Saya tidak bergeming. Jangan bergeming dengan segala omongan kanan dan kiri. Itu akan menghancurkan akan iman. Saya diam aja, sudah. Ibu Nani berani enggak ditambah? Enggak. Tambah sedikit? Enggak. Kalau gitu pajak ditanggung? Tidak. Saya bilang, pokoknya 4. Harus turut apa yang Roh Kudus bicarakan. Ini yang harus ada dalam hidup saudara. Ketaatan mendapatkan pimpinan Roh Kudus. Tidak bergeming dalam keadaan apapun. Sudah berbulan-bulan saudara. Lama-lama dikasih saudara. Nah, kalau sudah dikasih, apa terus Tuhan nyediain duitnya? Oh belum. Saya bilang, Tuhan, terus gimana? Nextnya gimana? Harus minta pimpinan Roh Kudus sekali lagi. Apa yang harus dilakukan? Apa yang terjadi saudara? Tapi dengan beberapa bulan itu Tuhan ngatur sedemikian rupa, banyak uang masuk. Saya tanya, uang kas ada berapa sih? Gitu. Ada 2M. Hah? Tiba-tiba ada 2M. Lah, puji Tuhan. Ya. Jadi saya ngomong, saya bayar bertahap. 2M, bulan depan 1M, bulan depan 1M. Oh boleh katanya. Ya, sudah kan. Nah, terjadilah jual beli bla 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 bla, saya buka cek. Cek itu yang tanda tangan saya sama Pak Gideon. Tanda tangan Pak. Pak Gideon, tanda tangan. Oke, tanda tangan. Harus sepakat saudara. Harus ada kesepakatan. Sudah, uang sudah tak kasihkan, selesai. Sudah. Deg-degan enggak? Tetap deg-degan saudara. Bohong kalau sudah buka cek terus enggak deg-degan. Bohong saudara. Deg-degan pasti. Karena bagaimana? Loh, kalau kita punya cadangan, itu enggak deg-degan. Tapi kalau enggak punya cadangan, masih gelap semuanya, sing bayar siapa? Wong kita enggak ada duit. Ya. Deg-degan pasti. Tapi ada Roh penolong yang tinggal dalam hidup saudara dan saya selama-lamanya. Ingat itu. Dalam masa-masa kamu menghadapi kesukaran, ingat, Roh penolong sudah diberikan kepada saya, ada di dalam saya selama-lamanya. Tinggal ditambah aja, jangan makin berkurang. Itu yang membuat kamu kuat. Nah, saya cuma berdoa, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yuk doa, kita doa terus perkatakan. Nah, bulan depan lolos, akhirnya bisa bayar, ya saudara. Tinggal 1 bulan lagi, terus lakukan akan hal itu. Dan akhirnya lolos. Ini namanya mengatasi kemustahilan saudara. Saya berdoa saudara, ini supaya kalian ini ngerti. Ini loh caranya gitu. Ini loh kuasa Roh Kudusnya yang luar biasa. Jangan sekedar kita nyanyi, tidak ada barang yang mustahil, tapi saudara nggak mengalami apa arti kemustahilan. Percuma jadi orang Kristen kayak gitu, asal bunyi. Harus ngalami, maka engkau akan tahu siapa Yesusmu, siapa Roh Kudus itu. Tidak sia-sia bahwa Yesus Kristus mengatakan, aku ngomong, aku mau minta sama Bapakku satu Roh penolong buat saudara dan saya, buat setiap anak-anak Tuhan
yang percaya kepada Tuhan Yesus, gak ada spesialnya. Semua dikasih. Karena firman Tuhan katakan itu dikasih kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Tidak perlu saudara itu kaya atau miskin. Tidak perlu saudara itu bodoh atau pandai. Diberikan kepada saudara semuanya. Amin. Harus percaya akan hal ini. Menembus yang dinamakan kemustahilan. Apa yang terjadi saat Roh Kudus itu turun? Apa yang terjadi? Luar biasa, menjadi pahlawan iman. Langsung sejak kepenuhan Roh Kudus itu, ini namanya rasul-rasul, hebatnya luar biasa. Seperti membalikan keadaan dari Yesus mati. Mereka ketakutan sama orang Yahudi, ketakutan sama imam-imam, ketakutan sama Kayafas, ketakutan sama siapa. Begitu kepenuhan Roh Kudus, berani. Ditangkap berani. Mati pun mereka berani. Kok bisa jadi pahlawan seperti itu? Siapa yang melakukan? Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan. Hebatnya Roh Kudus tuh, hebatnya Roh Kudus. Luar biasa. Roh Kudus sangat luar biasa. Nah, hari ini yuk kita belajar bagaimana bisa mengalami yang seperti itu tuh bagaimana. Yuk kita baca di dalam Kisah Rasul-Rasul ya. Dalam Kisah Rasul-Rasul dikatakan begini, Kisah Rasul-Rasul 2 ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Siapa sih semua orang percaya itu? Semua orang percaya, banyak sekali saudara pada saat itu. Kurang lebih ada 120 orang lebih ya, semua orang percaya. Yang percaya Yesus termasuk di dalamnya 12 murid, 70 murid yang lain dan yang lain-lain saudara ya. Dikatakan pada saat itu semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kenapa mereka berkumpul? Karena mereka mendapatkan janji Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya, aku akan memberikan kepadamu roh penolong itu. Jadi mereka meresponi. Meresponi apa yang Tuhan janjikan. Saya berdoa, saudara di tempat ini banyak janji-janji Tuhan yang diberikan buat tempat ini. Ya. Baik secara pribadi maupun secara korporat itu dijanjikan. Ya. Nah, itu harus kita tahu. Oh, Tuhan menjanjikan sesuatu. Dan pada saat itu murid-murid dikatakan kumpul di satu tempat. Ayat yang kedua dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada kata-kata dua, tiba-tiba dan bunyi tiupan angin. Ya, ada dua ya. Ada tiba-tiba, yang kedua ada tiupan angin. Saudara, saya mau kasih contoh ya. Jadi jangan sekali-kali saudara merasa, oh teorinya begini kalau kepenuhan Roh Kudus. Saudara, beberapa waktu yang lalu Pak Daud Tony khotbah di Sion ya. Dan dia cerita, saya itu sekolah pendeta, dia bilang. Nah, kan saya banyak mentor. Lalu kan dikatakan harus kepenuhan Roh Kudus. Saya mau kepenuhan Roh Kudus. Saya perlu kepenuhan Roh Kudus. Saya perlu itu supaya ada terobosan. Betul seperti hari ini saya sampaikan kepada saudara. Setiap orang butuh. Ya, Pak Daud Tony pun butuh. Apalagi dia baru sekolah pendeta pada saat itu. Lalu banyak mentor kan. Begini Pak, kalau mau kepenuhan Roh Kudus, Bapak harus ngikuti
Ngikuti apa? Ya nanti kalau misalnya pendetanya berbahasa lain, Bapak ngikuti. Caranya gimana? Ya nanti Roh Kudus kata gitu. Tapi nggak ngerti caranya, saudara. Ya, sampai semua selesai, dia juga nggak kepenuhan Roh Kudus, bingung. Lalu pendetanya mengatakan begini, nggak dapat sama sekali. Loh, kok apa yang disampaikan secara teori kok nggak pas di hati saya. Saya mau sampaikan, Roh Kudus tidak bisa diatur, tapi yang bisa mengatur Roh Kudus yang mengatur saudara. Ingat ya, Roh Kudus tidak bisa diatur, tapi saudara yang harus diatur Roh Kudus. Jadi tidak ada teorinya, saudara, tidak ada teorinya. Nah, jadi akhirnya dia dapatnya di rumah sendiri saat dia mempersiapkan diri. Ya, saudara, di gereja-gereja yang lain seringkali ada yang dinamakan 10 hari menantikan keturunan Roh Kudus. Mulai dari Yesus naik ke surga sampai kepenuhan Roh Kudus. Mereka doa puasa. Baik gak Ibu Nani? Baik. Untuk mempersiapkan doa puasa itu bukan supaya Roh Kudus datang. Doa puasa adalah mempersiapkan wadah untuk siap menerima lawatan Tuhan. Seringkali salah kita itu ya. Misalnya minta terobosan, belum tentu kamu dapat terobosan. Yang penting rubah hidupmu. Maka terobosan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Jadi harus tahu, saudara. Saya mau cerita, saya kan latar belakang dari Protestan ya. Pada saat saya sekolah di Semarang, itu saya masih SMA. Cici saya ke gereja Isa Al-Masih ya. Saya ke gereja Protestan. Beda. Kalau minggu gereja beda-beda. Tapi suatu saat saya ngomong, Cik, saya minggu ini pengen ikut Cici. Saya bilang, oh ya gak apa-apa ikut ke gerejanya saya katanya. Jadi ikut, saudara. Saya ke gereja Isa Al-Masih di Semarang. Saya duduk di belakang. Kalau Cici saya waktu itu ikut paduan suara. Jadi dia sudah pelayanan, saya belum pelayanan, saya duduk di belakang. Pada saat saya duduk di belakang, ya biasa, tepuk tangan, saya nggak ikut tepuk tangan, saudara. Masih rada alergi waktu itu ya. Ya namanya belum di zaman Roh Kudus lah ya. Masih tradisi banyak. Tapi saya diam aja. Tapi kalau berdiri saya ikut berdiri, kalau duduk saya ikut duduk. Tapi kalau tepuk tangan saya nggak ikut tepuk tangan. Tangannya abot, saudara, waktu itu ya. Nah sudah waktu doa biasa, saudara, doa mau firman. Saya masih ingat, saya doa dengan kusuk, saya doa seperti yang diajarkan di gerejanya saya. Nah, tiba-tiba, saudara, ada angin lewat, gitu. Saya melek, ada kipas angin tadi sini, gitu. Gak ada kipas angin, tapi saya merasakan ada angin yang lewat, balik lagi, terus kayak masuk dalam hidup saya gitu. Udah. Saya pulang nggak ngalami apa-apa, saudara, nggak ngalami apa-apa. Cuman berpikir, kok angin apa ya? Gitu. Nah, sudah selesai. Punya pengalaman yang lain? Enggak, ya, saudara. Tapi dengan berjalannya waktu, ini saya mau bicara bagaimana cara Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Tidak bisa diatur. Ya. Tapi Roh Kudus punya waktu. Dengan berjalannya waktu, saya kok bisa punya kerinduan untuk ikut KKR dari gereja Pentakosta. Ya. Kalau di kota saya di Jepara, papa saya dulu melarang ke gereja yang lain kecuali gerejanya sendiri. Ya, gak boleh sama sekali. Ya. Jadi gak berani, tapi ini kan di Bandung, saudara ya.
jauh dari orang tua, nggak pakai permisi saya sama orang tua saya. Tapi ada kerinduan dalam diri saya tuh, pengen ikut KKR. Jadi setiap kali KKR ya, saya datang. Terus kan ada altar call, suruh kepenuhan Roh Kudus. Nggak pernah dapat saudara, nggak pernah dapat. Itu bulan depan ada KKR lagi, saya datang lagi, altar call saya maju lagi. Gak pernah dapat saudara. Saya pikir gimana sih caranya kepenuhan Roh Kudus itu. Berkali-kali. Hampir mungkin setahun saya itu ikut kebaktian kebangunan rohani. 3 bulan sekali seringkali ada. Saya datang, saya maju, saya minta ditumpangi tangan. Saya ditumpangi tangan. Kepala saya diuyel-uyel, sudah. Tapi gak dapat saudara. Gak dapat yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saya pikir angel ya kepenuhan Roh Kudus. Tapi kerinduannya itu ada. Pengen dapat kepenuhan Roh Kudus. Tapi gak pernah dapat. Sampai suatu saat waktu saya mendengar suara Tuhan. Dipanggil sendiri pada saat saya saat teduh pagi-pagi. Waktu itu ini suara siapa ya? Belum pernah dengar suara seperti itu. Baru saya tahu ini suara Roh Kudus ini. Ya. Baru dirubah hidup saya. Diberitahukan semua kelemahan saya. Diberikan kamu betul harus begini, harus begini, harus begini. Engkau anak pilihan, bla 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 bla. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Saat itu gak mikir, saya coba ngomong, ya Tuhan, ya Tuhan. Sambil nangis terus, nangis terus. Selesai. Besoknya pengen lagi sayanya. Tuhan bangunkan saya lagi supaya saya. Nah disitulah sesudah Tuhan siapkan bejana saya. Sesudah hidup saya diperbarui. Di situ Tuhan katakan. Nah waktunya kamu dipenuhi Roh Kudus. Begitu saya dipenuhi Roh Kudus. Tiba-tiba bisa berbahasa roh sendiri saudara. Nah itu pengalaman saya ya. Tetapi banyak sekali anak-anak yang dipenuhi Roh Kudus sejak masa SMA, masa SMP, pada saat retreat. Retreat itu sangat penting saudara. Banyak anak-anak dari kita yang juga dipenuhi Roh Kudus saat masa retreat. Anak-anak kecil dipenuhi saat ada retreat saudara. Saya mau saksikan tentang Sophie waktu umur 3 tahun. Ya. Kita lagi retreat pada saat itu di Sela Bintana, anaknya masih 3 tahun duduk sebelah saya. Tiba-tiba lawatan Roh Kudus luar biasa di kita semuanya. Terus dia tuh nangis aja, nangis terus. Saya lihat ini nangis apa sakit apa-apa, tak senggol badannya kok nggak panas, tapi kok bocah kok nangis terus gitu. Selesai tak tanya, non tadi kok kamu nangis kenapa? Iya mah, kayak gitu. Saya dilihatin hatinya saya itu hitam. Nah namanya Tuhan berbicara kepada setiap orang sesuai dengan tarafnya. Dia cuma lihat ada hatinya hitam. Terus ada Tuhan Yesus ngomong, iku hatimu. Terus ada darah, ada merah, diguyur pakai darah. Terus hatinya jadi merah, terus jadi putih. Terus dimasukin di hati saya. Oh, saya bilang berarti anak ini dipenuhi Roh Kudus. Nah sesudah itu dia bisa berbahasa roh. Begitu hatinya sudah disiapkan, ya, langsung dia dipenuhi Roh Kudus. Langsung bisa berbahasa roh. Saya berterima kasih Tuhan, terima kasih. Jadi sangat penting kita sebagai anak-anak Tuhan, para orang tua. Retreat itu sangat penting buat anak-anak. Ya. Anjurkan anak-anak muda untuk ikut dalam retreat. Ya. Itu sangat membangun saudara. Sehingga kepenuhan Roh Kudus caranya dikatakan seperti angin dan tiba-tiba. Ingat,
ini bakal terjadi dalam hidup saudara. Jangan membatasi kuasa Roh Kudus. Amin. Nah, sekarang saya mau tanya, siapa yang pernah ngelihat angin? Gak ada yang pernah. Saudara bisa lihat ada angin karena apa? Karena ada yang goyang, karena ada sesuatu. Kalau saudara lihat ada puting beliung, kenapa saudara tahu itu ada puting beliung? Ya karena sampah-sampah pada ke bawah semua, betul enggak? Tapi saudara enggak bisa melihat akan apa? Akan yang dinamakan angin itu. Kuasa Roh Kudus pun sama. Kita enggak bisa melihat. Yang bisa kita lihat adalah buah daripada Roh Kudus. Ada perubahan dalam hidup seseorang. Kita akan melihat ya bahwa Tuhan itu luar biasa. Yohanes 3 ayat 8 dikatakan begini. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Saudara, saya mau sampaikan ya. Ingat bahwa tidak bisa diprediksi. Kita bisa merasakan, tapi kita nggak bisa ngelihat angin itu kayak apa. Nah, yang bisa adalah demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Kudus. Nah, lalu dikatakan dalam ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Saudara, ini pernah kejadian lagi di suatu tempat seperti api ya. Tapi jangan terlalu sampai mengatakan, oh kalau Roh Kudus datang nanti ada api di atas kepala saya. Jangan punya berandai-andai. Apakah Tuhan gak bisa? Sangat bisa. Tapi jangan memerintah dan menggurui Roh Kudus. Ngalir aja bagaimana Tuhan mau melakukan sesuatu ya. Dikatakan dalam ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ya, ada bahasa baru, ada bahasa baru yang kita tidak usah pelajari, tiba-tiba itu diberikan. Caranya itu cara yang berbeda satu dengan yang lain. Itu karya Roh Kudus. Ya. Jangan terlalu diprediksi bagaimana Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Ya. Karena Roh Kudus itu punya kekuatan yang luar biasa, dinamakan dunamos, kekuatan yang luar biasa, kekuatan untuk menerobos. Ya. Saudara, Saul orang biasa. Pada waktu itu memang ya Roh Kudus tidak seperti yang dialami kita sekarang. Sekarang ini zaman lawatan yang luar biasa. Kalau roh yang diberikan kepada Saul ya, yang bisa pergi akhirnya ya, karena tidak betah dengan tinggal di dalam tubuh yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau sekarang tetap dia tinggal dengan kita selama-lamanya. Ya. Kita lihat apa yang terjadi dalam hidup Saul. Di dalam 1 Samuel 10 ayat 7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukan apa saja yang didapat tanganmu, sebab aku menyertai engkau. Saudara, ayat sebelumnya mengatakan, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Perubahan terjadi. Kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, otomatis saudara berubah. Tapi tidak bisa berubah secara instan. Perlu kita terus minta, saudara. Perlu. Saudara mau tak kasih kesaksian saya ya. Tentang perlunya kita itu terus berubah. Kita tahu Roh Kudus ada dalam diri kita, ya kan?
Tapi kan kadang-kadang kita itu masih punya kelemahan, bukan? Apa bukan berarti saudara kepenuhan Roh Kudus berubah menjadi manusia lain, terus sifat saudara bisa berubah? Tidak, saudara. Ya. Buah roh itu perlu proses. Tetapi itu perlu yang dinamakan pertolongan Roh Kudus. Nah, saya mau cerita, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya itu ketemu dengan beberapa orang, termasuk anak-anak saya. Saya bilang, mami itu galak tah. Galak? Aduh, saya galak ya. Galaknya gimana? Ya galak lah, kalau ngomong juga galak. Aduh Tuhan, saya tuh gak mau galak Tuhan, saya gitu. Ya pengen kan semua berubah, apalagi seorang hamba Tuhan. Dia ngomong hamba Tuhan galak. Oh ya sudah. Terus apa lagi? Kurang sabar katanya. Oh kurang sabar. Sampai salah satu anak saya pernah ngomong gini. Mami, saya mau terus terang sama mami ya sekarang. Sekarang saya jadi pengikutnya mami, jadi second layer. Saya sekarang gak takut sama mami. Ya, oh. Dulu waktu masih persekutuan di rumah mami, kata dia ya. Saya diajak ke persekutuan, saya tidak mau. Kenapa? Mami galak. Orang banyak ngomong saya, oh ya sudahlah. Saya ngomong, jangan ngomong gini. Ya masa bodoh, galak-galak saya nggak mau berubah. Gak boleh saudara. Dengan segala sesuatu yang diberikan, kita harus koreksi diri. Iya ya Tuhan, aku tuh mau sabar saudara. Saya ini orang yang kurang sabar, terus terang aja. Kalau lihat segala sesuatu yang gak beres, mesti ngamuk. Sabar. Saya tuh berdoa, Tuhan beri aku sabar. Roh Kudus tolong aku supaya aku sabar. Terus saya doa saudara, sabar. Terus doa setiap hari. Saya bilang Tuhan aku minta sabar Tuhan, Gitu. Saya tahu sabar itu kuasa roh, buah roh. Tapi aku minta karunia Tuhan, Roh Kudus beri karunia kepadaku. Sabar Tuhan, sabar. Nah, apa bisa langsung gitu terus jadi sabar? Enggak saudara, tapi saya minta terus setiap kali. Nah, diuji ceritanya. Saya pulang dari persekutuan kemarin ini 9:30 saudara. 9:30 malam kan, sampai di rumah saya lihat pintu gerbangnya saya memang ditutup. Tapi pintu yang kecil bukaan, walaupun buka gak lebar. Saya bilang ini sudah 9:30, satpam kemana ya? Nah itu udah mulai tereng ke sini. Loh sungguh kamu kalau mau marah gitu kan dari sini ke sini ya. Saya terus mulai ini perlu digebrak, ini namanya satpam saya gitu. Tapi saya diem, saya cuma ngomong, satpam kemana sih? Loh itu ada di pos, apa nggak ngeliat? Nah mata saya bilang, apa nggak ngeliat gitu. Dalam hati saya udah semua masukan. Ini mulai ini sudah ancang-ancang mau marah saudara ya, wis naik ini. Saudara tahu tiba-tiba saya tidak dengar suara, tapi ada, saya tahu ini suara Roh Kudus ngomongnya, sabar nak, sabar. Oh Tuhan, sabar. Tidak, Tuhan nggak ngomong gini. Kamu katanya minta sabar, ngadepi begini saja enggak. Roh Kudus nggak pernah ngomong gitu. Cuma ngomong, sabar nak, sabar. Oh Tuhan. Itu yang namanya saya di atas itu wis mendidih. Itu bisa hilang mendidihnya saudara. Itu kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Saya diam aja. Anak-anak sudah ini, gak tahu Freddy masih ada di dekat-dekat situ. Saya diam aja sampai pintu sudah ditutupin semua sama dia. Terus saya bilang, Pak, Bapak, halus sayanya, halus ngomongnya. Saya bilang, kok bisa ya saya gitu ya?
Kalau enggak tak gebrak gitu loh. Ya, saya bilang, Pak, Bapak tadi lihat enggak pintunya bukaan? Iya, Bu. Kan sudah malam. Ya, Bu, saya salah. Udah. Lain kali jangan gitu ya, Pak. Ya, sekarang ditutupin aja. Selesai. Saya masuk ke atas kan. Aku kok bisa ya Tuhan? Itu bukan sifat saya loh. Gitu. Kok bisa ya? Saudara, itu kuasa siapa? Kuasa Roh Kudus. Siapa di sini yang punya sabar? Coba angkat tangan semuanya. Hah? Ayo. Apalagi kalau lagi nih ceritanya. Mau apa? Anak-anak mau tes. Ya. Belajar nak, belajar. Mandi dulu. Sebentar Mama. Mandi dulu. Sebentar Mama. iPad terus. Handphone terus. Ayo umup ora, ayo. Ayo. Umup. Itu. Iya itu. Terus ngapa? Tak gebok kamunya, tak jewer. Nah, itu wis pakai emosi loh. Apa ini? Tak jewer ya nak, nggak mungkin lah, ya kan? Nah, itu perlu minta sabar. Sungguh saudara, saya aduh Tuhan, aku kok bisa begitu ya? Itu bukan sifat saya bilang. Nah, tadi malam kejadian lagi dan Roh Kudus sabar nak, sabar. Ceritanya di kamarnya saya itu AC-nya bocor. Banyak air. Terus, wah ya anak-anak mulai ribut kan. Pindah kamar, ini. Saya diem aja. Ya sudahlah gitu. Saya bilang Pak kalau ada pindah kamar gitu. Gak usah yang sampai yang segede ini, yang kecil gak apa-apa. Penuh, gak ada lagi. Terus akhirnya ya sudahlah bagaimana nanti gitu. Cuma tolong sih Pak AC-nya diperbaiki siapa tahu gak bocor saya bilang gitu. Oh ya Bu, sudah. Saya pulangkan malam. Begitu masuk dalam kok sudah gak bocor ya saya gitu. Terus Bu jadi pindah kata dia gitu. Roh Kudus kan gak usah nak. Oh ya Pak gak usah Pak, bocornya udah berhenti saya bilang. Gak apa-apa kata anak saya. Wis mami pindah kamar saya pindah yang di atas. Gak ada kamar yang selantai gitu. Saya bilang saya gak beranilah. Bukannya apa-apa ada Roh Kudus tetap. Tapi kalau saya di lantai 1 gak ada yang lain. Anak-anaknya pada di bawah semua. Kok sepi ya? Saya bilang gitu. Wis saya yang di atas kata anak-anak yang lain. Saya Tuhan gak usah nak, gak usah. Nah, terus saya bisa sabar loh. Pak gini aja. Saya minta itu anduk lagi taruh di sini di bawah ini di bawah siapa tahu bocor lagi jatuhnya ke anduk. Saya bilang oh ya Bu ya sudah. Jadi gimana gak usah percaya saja ya, sabar belajar saudara. Itu kecil kan tapi menghinggapi anak kecil sampai orang tua. Jujur bener gak? Belajar sabar. Apakah Ibu Nani sudah sabar? Baru belajar. Harus terus menerus. Kita lakukan. Itu kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu roh yang selalu menghibur dikatakan ya. Dikatakan. Yohanes 14 ayat 26 dikatakan. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Nah ini lihat. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ingatkan ini ya. Dikatakan dia itu mengajar. Roh Kudus itu menghibur, Roh Kudus itu mengajar. Seperti saya diajari, sabar nak, sabar. Itu diajari enggak? Diajari. Siapa yang mengajari? Roh Kudus ya. Dan
apa? Mengingatkan kamu akan segala sesuatu, mengingatkan akan firman-firman yang sudah saudara dengar sampai dengan saat ini. Dalam kesesakan dikatakan Tuhan itu akan menghibur. Masa Daud mengalami kesukaran saat Daud itu dikejar-kejar Saul. Tuhan kasih kekuatan. Dia menghibur luar biasa, luar biasa. Dalam kesesakan, dalam apapun, tapi satu hal yang terakhir, yang terakhir Tuhan mengatakan Roh Kudus itu menjamin hidup kita. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan begini. Dan Roh Kudus itu, sekali lagi ya, ini camkan benar-benar. Roh Kudus itu adalah jaminan, saudara, jaminan. Roh Kudus itu yang menjamin saudara dan saya. Seperti saudara kalau mau utang sama bank, wis ora usah khawatir katanya. Pak utang di bank, tak jamin sama saya. Tuh. Kata Roh Kudus, ya, dikatakan gini. Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Dijamin kita bisa masuk kepada kemustahilan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji. Ya. Yang terakhir 2 Korintus 1. Ayat 21. Ia juga telah memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus dalam hati kita sebagai jaminan. Ingat ya. Tuhan yang menjamin. Kalau sudah nggak bisa, Roh Kudus yang membuat kita bisa. Amin. Roh Kudus yang memberikan jaminan buat saudara dan saya. Dan dimeteraikan. Artinya apa? Sah. Janji Tuhan dengan meterai itu sah namanya. Saudara dan saya itu disahkan. Ya. Saya mau tanya, siapa yang mau kepenuhan Roh Kudus pagi ini? Siapkan hati saudara pagi ini. Saya yakin semua minta masuk terobosan. Ingat bahwa masih ada mandat yang perlu diselesaikan untuk Shekinah. Yaitu sampai sekolah yang akan dibangun menjadi kenyataan. Orang Kedar, Nebayot akan datang dan akan benar-benar mengatakan dari Shekinah keluar pahlawan-pahlawan penginjilan. Siapkan hati kita. Saudara masih punya banyak tembok-tembok yang perlu diterobos. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Siapkan hati kita, nyanyikan pujian ini. Sampai kuasa Roh Kudus mengalir. Sampai saudara mengalami kepenuhan. Surga terbuka. Hujan Roh Kudus akan memenuhi hidup saudara dan saya. Sampai kuasa Roh Kudus melanda pada pagi hari ini.